Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, para guru yang kami muliakan. Di antaranya guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid yang baru saja menyampaikan mauizahnya buat kita. Saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi LC, beliau juga banyak ilmu yang telah menyampaikan kepada kita semua. Saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Ade Rizki, Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi Marhasan, Al-Mukarram Al-Ustadz Reza, Al-Mukarram Al-Ustadz Darun Ni'am, Al-Mukarram Al-Ustadz Ibrahim, Bapak RW 010, Bapak Haji Joko Wasis, Bapak Dian Airlangga, Camat Tebet, Bapak Nana Alinia LMK RW 09, dan guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Terkhusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Maghfirah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, rekan-rekan remaja masjid, panitia penyelenggara yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka, temanya mana? Nggak ada ini. Iya, tuh. Dalam rangka maulid dah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita semua dicatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Masih ada efeknya bang, turunin aja bang, suara asli aja, nggak usah pakai efek. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman sama guru-guru kita aja. Jam sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam ini po. Yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Oh mah lapar semua Ramadan. Bahwa hadirnya kita, cinta kita terhadap Nabi gak pernah terputus. Walaupun bulan maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman? Gak paham bocah sekarang. Walaupun bulan maulid ninggalin kita jauh, tapi kita tetap istiqomah cinta terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya kepada kita. Mana buktinya? Nih bukti Rasulullah sayang sama kita. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Jaminan umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita po. Nabi masih mikirin kita. Nabi nyaut apa? Iya gitu. Nabi. Bahkan detik-detik beliau wafat keluar dari mulut Rasulullah. Apa yang beliau keluarin, ucapin di mulutnya? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, cing.
Kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat anak kita kumpulin, mad, sin, roh, ji, kumpul sini kumpul. Wah, mana baba udah nggak kuat, bawa penyakit sini. Baba mau ngomong sama lo. Halo baba udah nggak ada umur. Itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa mbak punya Cina? Udah grebek pok lu sama Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin bang. Nabi mah kagak mikirinnya kita. Tuh sayangnya Nabi di dunia sampai begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Iya bang, di sini doang nih gua ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Di sini doang nih saya cerita nih. Diriwayatkan dalam salah satu kitab ketika nanti datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian bang. Wah bebek kejedot bang, motor lo. Nah gitu dong. Sarang beo. Hai dada. Ini video apa foto sih bang? Oh video, lo gue lagi dangak aja, action. Tuh. Semua hancur-hancuran alam, Allah sendirian. Semuanya makhluk mati. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong kok. Udah pantas banget emang kagak ada lagi. Allah nyombong. Lalu dibangkitin pertama malaikat. Semua malaikat dibangkitin semua. Malaikat dulu dihidupin. Malaikat dulu dibangkitin. Malaikat. Lalu Allah panggillah malaikat pertama. Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh botol lehernya kecil po. Kenapa? Dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah bo itu orang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis pala aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto. Yeah. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit. Pendek kata nih manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malaikat Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi, turun ke alam. Alam udah hancur semua bang, udah rata. Disuruh nyari kuburan Nabi. Nah di tengah jalan aja kongkok berdua. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan, udah rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari Manggarai, nggak nemu ini. Nggak ada udah. Coba lu cari di Google Map. Kata malaikat Jibril udah nemu Google Map. Ya udah terus bagaimana urusannya kita suruh nyari kuburan? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah.
Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang, Bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana, itu tambahan doang, Bang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Di situ keluar dari mulut Rasulullah, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja, semuanya dapat kartu prakerja, prabayar, prapret ujungnya. Suek buat. BPJS naik. BPJS naik. Semuanya pernah naik, BPJS naik. BPJS. Ini live streaming nih ketahuan nih. Wah, ada kata radikal gua nih. BPJS naik. Itu BPJS kan singkatan, Bapak Jokowi Sehat. Biarin dia, ya aja yang sehat. Semuanya pada sakit kita. Live streaming tuh ada di YouTube. Cari nih Tile namanya. Wah, radikal nih, radikal. Tangkep, pret. Nunggu capung ditangkep. Ngapa Bang lu tahu? Ya. Rasulullah nyari-nyari kita. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad, belum pada bangun. Terus bagaimana urusan ini? Sekarang begini aja dah, nyok kita ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, ya udah ya berangkat lah kemon. Tuh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah, Bu, OTW ke sorga. Tuh, naik Grab. Naik Grab, naik buruk. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah Bang, bengong di sorga Nabi. Bete dah, kelihatan mukanya galau. Kalau kata bocah sekarang mah gabut. Kan ditegur sama yang punya sorga, Muhammad, labbaik ya Rob. Kenapa bengong aja? Nggak betah? Betah ya Rob, saya di sorga. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat air putih, ada air jeruk, launya tisu. Baru kali ini ceramah launya tisu ngeteh. Senang banget gue kasih tisu. Bu, saya udah enak ya Rob di sorga, udah enak saya. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong, komen, like and subscribe. Bu, jangan bengong begitu. Kenapa Muhammad? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Alhamdulillah. Nabi Bang, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang begitu? Kagak nemu, belum jadi doang kita rayu. Udah masuk DPR mah lupa. Di demo kagak turun. Suek banget. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir semua. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Tuh kita kalau 17 Agustus lomba panjat pinang tuh, yang paling capek kan yang di bawah Pok. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya Bang, melintir sono melintir kemari. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gue sih diinjak di bawah nggak apa-apa. Yang penting lu naik ke atas, gue mau orang tim sukses. Biarin lu naik di atas. Kalau di atas ingat hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek po, abis semuanya. Duit rakyat aja makan, panci aja kerpus. Bensin aja minum, solar aja minum, aspal aja makan. Abis semuanya Bang, kabel telepon dimakan juga sama dia.
Mana sekarang kasus besar, lihat korupsi, wow, nggak habis-habis. BUMN sekarang pada korupsi semua. Sial dangkalan, KPU korupsi, kan sial dangkalan KPU. Kan ketahuan banget kemarin curangnya, najong dah. Kalau ceramah lapar emang begini gua. Iya, enak banget itu. Ternyata dicurangin, suwe banget. Di mana-mana menang sih, Indonesia menang bang. Saya ke Riau menang semua menang. Di TV kalah, kan suwe. Kita bukan kalah bang, dikalahin. Ini biar tahu. Jangan pada baper nih. Iya, enak saya. Capek kita. Ya po. Kalau begini lapar jadinya saya. Ya Allah. Nih Rasulullah maka agak bang dari dalam sorga keluar nengokin umat, baru kita dihidupkan oleh Allah, seluruh manusia dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan tiba, manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dibangkitin, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami apalagi po gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita bang, panas sudah pasti po. Sejengkal matahari, sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal, panas sudah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, kagak nemu di sono. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen sholawat, biarin di sono dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Siapa yang menolongin di sono? Semua dedek dia. Alhamdulillah kita rajin sholawat, tim hadro luar biasa tuh. Ya Allah, dibaca rawi tadi sama beliau. Rombongan hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tola'al badru alaina. Luar biasa bang, ini sholawat yang kita baca. Maka orang dulu hidupnya pada berkah, sholawat nggak pernah lepas. Emak kita tuh zaman dulu luar biasa bang. Po, lihat, masak, nyuci, goreng tempe, sholawatan nggak pernah putus. Mau masak aja baca sholawat, goreng tempe sholawat dia baca. Ya Muhaimin ya salam. Tuh sholawat orang dulu po. Salimna wal muslimin sambil goreng tempe. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, keenakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawat bang? Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kagak jadi berantem lah. Oh selawat bikin adem. Emak-emak sekarang, mama milenial. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gudeg melaki nyanyi mulu. Mereka selama laki nyanyi sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja? Ya elah, lakinya dengar kagak jadi masak kompor, ternyata tendangin lakinya. Suek buat lo. Ya hari bang, ini namanya ceramah terakhir apa aja dikata ya. Teman tawa aja tawa po, udah tengah hari, udah tengah malam ya, hari tawa aja. Iya tadi udah banyak ilmu, kita mau bagian yang PA-nya aja ini terakhir. Apa? Saya mau dikatain PA girang, saya nggak apa-apa saya mah. Yang penting po pada tawa semua. Ya po ya, tuh berarti kan po nawain orang PA. Hai, berarti sama-sama PA kita po.
Ya Allah. Itu luar biasa. Kita butuh pertolongan di padang mahsyar. Mau ngadu kemana kita? Ada yang ngadu rombongan rame-rame ngadep ke Nabi Adam kita, Bu. Seluruh manusia ngadep, ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami dalam kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi bang karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis, dirayu sama ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Akhirnya kemakan itu buah khuldi nyangkutlah di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher laki ibu dah. Bisikin, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada, bersyukur. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul, po, wah ribet. Nyangkut di dengkul, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah, ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Nyampe di dada tebelah dua. Syukur tebelah dua. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam, kata Nabi Adam, jangan sama gua nggak sanggup nolongin. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Ngadep kita ke Nabi Nuh rame-rame. Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur mang liur. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua ribet urusan anak gue ini. Tanggung jawab di hadapan Allah, ribet ngurusin anak satu si Kanan, susah banget gue rawatin tuh bocah. Gue ajak naik getek ya kagak mau. Akhirnya aja nyebur klub bareng sama orang-orang kafir. Dah datang aja sama Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua dah, gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali cing. Nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita, bohong saban hari jadi lalab. Agak nangis-nangis nyengir mulu. Nabi Ibrahim gak sanggup dah, lu datang sama Nabi Isa kali. Isa bisa no, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Bisa kali nolongin, ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin, po. Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin, bang. Makanya ikut-ikutan, umatnya banyak yang kagak pada kawin. Siapa? Tuh pastur ngikutin Nabi Musa, Nabi Isa tuh dia nggak kawin pastur. Kan sayang-sayang ya. Punya perabotan kagak dipakai, sayang ya, po. Nggak kawin dia. Wah, siapa setawa itu? Satu-satunya yang sanggup nolongin cuma baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil-manggil kita, bang. Rasulullah manggil-manggil kita, bu. Ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini, umatku sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan ibu, nggak sembarangan orang, bang. Ada tandanya. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada mereknya, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustadz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Pala banteng mah nyeruduk mulu. Mereknya bukan gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin mah kuntilanak mulu isinya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar, bang, di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Kebangetan hitam karena
Sering wudhu. Ini maulid malam sukses berhasil. Ayo kelar maulid biar ada peningkatan ibadah. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak Nabi mah nggak ada duanya. Makanya Nabi itu basyarun lakal basyari. Nabi manusia bukan sembarang manusia. Nggak bisa dibandingkan dengan makhluk siapapun, makhluk apapun. Nabi jangan dibanding-bandingin sama yang lain. Apalagi dibandingin sama Bung Karno, nggak nyambung. Itu si Jenong lagunya nyambung-nyambungin aja. Nggak ada. Nabi disamain sama Nabi sama Bung Karno, nggak nyambung lah. Rasulullah akhlaknya mulia banget bang. Di Rawi udah kita baca tadi itu, bicara sejarah Rasulullah. Di Rawi sering kita baca ada Syarafal Anam, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami, ada Maulid Barzanji. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang tuh, dikutip dalam salah satu tulisan beliau, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan po. Pernah satu hari bang, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah yang rusak. Nabi naik ke atas, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu, tibang betis doang cing malu, tibang betis doang. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek pikirannya mana tahu? Nenek-nenek pakai motor Mio sore-sore, bu ilah pakai celana wahai. Kirain kenal pot racing, agak taunya kulit najong. Tawa. Pakai jilbab po, anak kuasing cewek, jilbab pakai neng. Jilbab itu apa? Bukan yang dipakai di Palempo, itu yang di Palempo namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombro, yang menutup aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kaosnya ketat, celananya ketat, kudungannya cakep, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apemnya masih kepajang. Allah. Rasulullah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kita po, bener, telanjang. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Apa yang mau disombongin? Pangkat baru tibang, ya elah bang, bintangnya banyak di pundak, bintang kaleng. Apa yang mau disombongin? Bintang kaleng, kaleng bang di sini kaleng. Kalau bintang di atas baru, ini mati-matian dulu ngapa bang? Giliran gue mati-matian. Ya Allah, apa yang mau disombongin? Baru tibang pangkat bintang 5, bintang 4 pret. Apa yang mau disombongin? Bintang kaleng. Kalau bintang di atas baru kita hormat kali. Jangan sombong, nggak ada apa-apanya. Anggota tubuh kita bang paling terhormat kepala. Ini kepala paling mulia po. Bercanda sama temen dijeguk marah luar biasa. Pala, gua gak tahu nih pala gue dipitrain. Begitu kan ngomongnya? Kepala kita nih paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Benar? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini Manggarai KTP-nya gambar dengkul. Kagak ada, kepala yang dipoto. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia, lagi sujud di hadapan Allah. Lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan ketinggian pantat daripada pala. Benar bu? Apa yang kita sombongin? Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, sudah diusak dosa-dosa Nabi, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti, nggak pernah sombong. Kita pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik banget. Ada bini RT mana? Bukan RT sini po, bukan RT sini po, sorry po, sorry. RT sono, no di sono di laut. Nih, kita kaya dikit udah sombong. Apa yang kita sombongin? Nabi lihat pangkat lebih tinggi dari kenabian, dan Nabi nggak pernah marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend sama bininya Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat, orang kafir ngasih salam. Beda ngasih salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, dia mah orang kafir asyammu alaika. Syammun artinya racun.
Diterjemahin bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po. Marah, kagak. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah. Dibalikin itu orang kafir. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dari kasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Marah, Rasulullah enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, begitu artinya. Nabi akhlaknya bang, deh kagak nemu dah, luar biasa. Lagi ceramah di Taif, kan ada ceritanya itu, dilemparin kotoran onta, disambit bukan disambut, dilemparin batu, ditakolin, berdarah jidatnya yang mulia Rasulullah, kening Rasulullah berdarah, ditakolin. Marah Rasulullah? Kagak bang, kagak marah. Yang marah malaikat Jibril. Jibril yang marah, ngasih tawaran sama Nabi Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikata dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal? Gua tibanin nih, gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Gue tibanin, jangan Jibril. Kata gue jangan ngapa? Ini kalau bahasa kitanya, jangan Jibril. Emang apa mat? Sombong amat. Nih bahasa kita begitu, saya nyontoinnya. Gue tibanin aja udah. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah pasti dah, udah kafir lagi. Fotokopi bagaimana aslinya? Udah gue tibanin. Jangan Jibril, ntar saya tungguin cucunya. Kebangetan sabar sih lo. Lu mau apa sekarang mat? Masa kita gitu. Saya mau berdoa aja Jibril. Didoain tuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Tuh Nabi balikin doa. Kalau model saya begitu bang, urusannya beda po. Saya lagi ceramah nih, umpama nih, hai guys, umpama guys, oh netizen, umpama nih, saya lagi ceramah, dilemparin bom molotov, wow, gas air mata sama polisi, umpama, wow, datang malaikat Jibril, tile, masih kabar dia Jibril ngasih tawaran, tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh yang nyemprot lu pakai gas air mata, apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin aja, saya kata gitu, tuh kalau saya beda urusan. Nih Masya Allah, Nabi mah luar biasa bang, disambitin, ditakolin, diem, doain. Nabi akhlaknya luar biasa. Mati lagi. Oh, belum dipanjerin kali son ini ya. Udah di DP-in bang. Iya nggak apa-apa, DP kecil angsuran gede. Ya Allah, Nabi bang tuh, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin. Nabi demen sama orang susah po, demen banget Nabi. Makanya Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin saya bareng nanti bersama orang miskin. Nabi doanya begitu. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kita doa begitu po? Kalau pakai doa begitu emang udah miskin turunan. Udah turunan miskin kita. Loh emak engkong uak pada miskin semuanya, sampai cucu miskin juga. Makanya miskin udah lengket banget sama kita. Bangetan miskin mulu, akhirnya gelap mata dah tuh, pengen kaya, maksa. Bininya suruh jagain lilin. Mama, papa mau berangkat beraksi malam ini ya, kamu jagain lilin. Wah, bini jagain lilin, dia beraksi. Ada tembok ya kosen, tembok rumah orang ya kosen. Nah, kalau temboknya udah diaci enak loh, kalau tembok baru dikamprot doang, kon pada bakrak pantat. Kaya kagak, pantat pada bakrak. Maksa kaya po. Naudzubillah, Masya Allah. Nabi demen sama fakir miskin. Makanya Nabi sampai nyuruh kita, Nabi nyuruh kita tuh, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gila orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. Sampai memuruh mulut.
Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Lah kelar udah ya. Ini Nabi luar biasa. Ngapa sih, Po? Panitia yang ngira aja di belakang. Nih, Masya Allah, Nabi tuh. Wa ya'udu mardahum, nengokin orang sakit. Nabi mah, tuh makanya sunnah, Po. Nengokin orang sakit sunnah, Bang. Makanya kalau ada yang sakit, tetangga, temen, tengokin. Bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo, bawa. Ini kadang-kadang datang doang, nengokin kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus dia tanya, apa yang lu rasain sih, Ji? Sampai diimpus begini lu, apa yang lu rasa? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Oh lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu dia. Ya Allah. Tuh luar biasa Nabi, Bu, akhlaknya. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Tuh Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, Bang, ngiringin Nabi. Nabi jalan di belakang, ngiringin Nabi jalan di belakang. Tuh bukan berarti mau nget bokongnya janda dari belakang, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin tuh nenek-nenek. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet mata aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung ke got yang gak tahu. Ini adab akhlak luar biasa, Bang, Rasulullah. Makanya ini maulid akhlak kita berubah. Amin. Dari yang jelek menuju ke arah yang baik. Akhlak kepada Allah artinya perbaiki ibadah. Kelar maulid masjid kita rame. Amin. Iya, sholat jamaahnya yang belum doyan ke masjid, ayo rajin. Masjid kita nih cakep. Kita isi, jangan kayak kurung batang. Masjid dibikin doang itu kurung batang, kagak ada yang mau masuk. Lo kurung batang, cakep banget dibikin pakai stainless. Wah, disuruh masuk kagak mau kita. Ayo lu masuk lah, lu aja masuk lah, kagak mau. Ini masjid jangan kayak kurung batang. Kita yang bikin ya kita yang ngisi. Alhamdulillah. Biarin tetangga berdoyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, antepin. Kadang-kadang usil banget mulut. Tumben Bang lu ke masjid. Besok aja kabur. Biarin orang baru belajar sembayang, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Johor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya kagak sekaligus. Nabi mendakwanya pelan-pelan. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini sekarang yang digunakan pakai sentimen mulu. Dikit-dikit umat Islam mulu yang disentimenin. Dikit-dikit umat Islam yang salah. Umat Islam dimusuhin. Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin? Jelas sekarang, Bang. Tuh kemarin ada ketua tuh, Badan Pembinaan Pancasila, ideologi Pancasila, ngomong begitu enak banget. Musuh Pancasila satunya agama, kesuwe. Ini umat Islam lagi yang dimusuhin. Yang ngebom kata orang Islam tuh teroris, radikal. Ngebom bunuh diri nggak ada ajaran dalam Islam. Nyakitin orang nggak ada dalam Islam. Nyakitin diri sendiri nggak boleh. Jangan kan nyakitin diri sendiri, nyinggung perasaan orang aja nggak boleh. Mana buktinya? Islam ngajarin kalau lagi makan bareng, kita selesai acara nih umpama, ya Po, doa dikasih makan nih mau panitia, 1 nampan bertiga, adabnya pakai. Kalau makan 1 nampan bertiga, apa pertama adabnya? Suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini kita makan teman kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong lapar banget romana gua tuh. Nyinggung begitu aja kagak boleh. Yang ketiga emang adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Kan ada adabnya. Jangan agama dibuat musuh Pancasila, nggak ada Bang. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin. Nih masjid kita simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Ini biar denger nih pemerintah. Bukan kita benci sama pemerintah, bukan. Kita kritik, ngomong yang bener, bikin statement jangan kontroversi. Jangan umat Islam terus yang dimusuhin. Agama udah ngajarin Islam nih.
Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Benar kan? RT masuk masjid buka sepatu. T RW buka sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid, semua sama. Kalau udah masuk masjid jangan usil dong. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Oh dia dari mana? Dari teman kita dari Wetan itu, ngadep Kulon suruh. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama pok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, ramai masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Rame. Temen kita yang punya warung Padang kencengan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak bana. Islam ngajarin lebih dulu. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim dia saudara kita. Benar? Islam udah ngajarin demokrasi di masjid. Jangan ribut soal warna kulit. Jangan. Warna kulit begini kita kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Potongan muka kita begini kita nggak mesen po. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Islam udah ngajarin Pancasila. Rame kalau sembahyang masing-masing. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Gitu dong. Kalau umat Islam mulu yang dijelekin bang, siapa yang merebut kemerdekaan? Umat Islam kok. Ulama dengan para santrinya, kiai dengan pesantrennya, berjuang siang malam merebut kemerdekaan, melawan penjajah dengan keringat, air mata, nyawa, darah. Semua dikorbankan buat apa? Buat Indonesia. Bahkan Islam ngajarin hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Berarti cinta Indonesia bagian dari iman. Kenapa umat Islam dipojokin terus? Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Habib begitu banyak, ulama begitu banyak, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan terus yang dibully? Yang dimusuhin gara-gara banjir? Wah, kagak, semuanya se-Indonesia banjir. Saya nggak pernah kebanjiran Pak, Bekasi kebanjiran habis. Banjir di Surabaya, Anies disalahin kan PA. Biar cerdas bang, kalau main medsos biar cerdas. Main bully-bully dulu sebelum zaman Anies, zaman siapa dulu? Ayo. Wah, banjir sampai ke istana, banjir nyampe ke bundaran HI. Sekarang kagak ke bundaran HI itu banjir. Enak aja kalau ngomong ngatain orang. Cerdas beliau. Maka lihat kemarin di ELC. Tuh ulang tahun TV One. Beliau ngomong enak aja. Santai tapi mengena. Itu tanda-tanda orang cerdas. Kita perlu begitu. Ketakutan. Gubernur Indonesia. Luar biasa bang. Julukannya Gubernur Indonesia. Gubernur Indonesia. Gubernur Indonesia. Wah. Enak kita kadang-kadang Islam terus. Jangan begitu aja dong pemerintah. Hei kau para pemimpin di atas, tokoh nasional, tokoh agama, bikin statement yang enak. Jangan kontroversi, ademin rakyat. Kita jangan mau diadu domba bang, Islam sama Islam. Gara-gara mereka diadu domba kita, bikin statement yang enggak. Semakin panjang jenggot semakin goblok, kan PA tuh. Enggak ada urusannya pinter sama jenggot. Gak ada, bikin statement yang enak-enak lah. Yang sholat Jumatnya di Monas nggak sah. Kenapa? Tidurnya di Istiqlal. Itu waktu demo 212. Ya usah bikin statement begitu, namanya nyinyir. Nggak boleh. Ayo kita redam semuanya. Mendingan pakai baju batik buat sholat daripada baju gamis buat demo. Ini salah statement. Nggak ada.
Gak usah bikin statement yang kontroversi, bikin yang enak-enak, ademin. Akhirnya apa? Kita berantem sini diadu antara FPI dengan Banser, Banser dengan FPI, ribut. Kita nggak pengen FPI ya NU, NU ya FPI. Kita mesti begitu. Kalau kita kompak bersatu kan enak. Mereka tertawa bang, kita ribut. Kenapa? Minhum, mereka no, orang kafir pada tawa. Sekarang Allah kasih azab udah buat mereka, ya enggak? Umat Islam dimusuhin di mana-mana. Tuh. Muslim kita di Tiongkok habis sekarang kena corona, gede gitu, ayo lo syukurin tuh, makan tuh dikasih corona, iya semuanya mati bang, hampir 1 juta lebih mati semuanya. Hati-hati kita, kalau Allah sudah ngasih azab buat kita, memodalnya dari Cina, akhirnya dari Cina juga dikasih sono. Iya, makanya kita bukan benci sama Cinanya, bukan. Ini sekarang kapitalis, ya enggak? Ini benci mau kemana? Iya ngeri. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Masjid ini simbol kebersamaan kita. Kita kompak bersatu, amin. Ya Robbal Alamin. Kita pengen umat Islam kompak kayak di masjid. Kita bersatu berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Latih bang makmum. Ustadz yang tukang mabok itu boleh nggak jadi makmum? Boleh. Latih bang makmum. Bacanya nggak fase Ustadz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Diterjemahkan dalam bermasyarakat, ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat mah siapa aja boleh, baru lahir aja brol, rakyat udah, mana nanggung utang. Iya bang, iya bo. Iya, makmum boleh, rakyat siapa aja boleh, tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Mesti ada pilkada, pilpres, ada pilgub, ada pileg, semua diatur, pilih pemimpin. Syaratnya apa jadi imam? Syarat jadi imam dalam ilmu fikih ada 4. Pertama apa? Yang alim, cari yang alim. Yang alim ilmu agamanya. Jadi pemimpin yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat bagaimana. Rakyat tuh pengennya, ya enggak muluk-muluk. Makmum pengennya apa? Kalau imam yang benar, bacaannya jangan panjang-panjang. Ini kesian. Jadi imam maghrib baca Fatihah, baca tabarok, bacanya waqiah. Makmum di belakang bener dia ngikutin, kagaknya nggak batalin tuh sholatnya. Cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang melu. Itu sama kalau pemimpin yang alim, yang lebih tahu rakyat maunya apa, kasih kebijakan yang enak, yang menguntungkan rakyat. Rakyat tuh pengennya sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang pengennya, kagak muluk-muluk. Lapangan kerja nggak ada, yang masuk tenaga kerja Cina yang ada, bener? Itu semuanya harga pernah naik, BPJS naik, rokok besok naik tuh yang tukang rokok, rokok naik, rokok. Lihat tuh harga rambutan di atas pisang. Harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik, begitu po. Lu ngapa tawa bang? Banyak. Yang alim, Ustadz di kampung saya sama-sama alim nih, dua-duanya orang alim, dua-duanya jebolan pesantren, ribet milihnya jadi imam. Kalau sama-sama alim, syarat yang kedua apa? Yang lebih fasih bacaannya, yang fasih pilih. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng swing, minggir dulu. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Orang bindeng. Nggak jelas. Lu dari mana? Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal. Oh, mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir nggak boleh. Apalagi yang swing, mohon maaf nggak boleh. Bacanya nggak jelas, ngomong aja nggak jelas. Saya punya teman swing bang, wah lu coba resep lucu dah kalau udah meriang ngomong. Namanya si Udin, Din, lu punya anak berapa? Anaknya una niknya, yang anu ne, yang anu una me, yang anu malu minang not. Lu jorok kali ngomong, mu lang untan, mu anak no lang untan. Anak nanya kan enak bilang anak niknya, yang anu me, yang anu ne, yang anu malu minang not. Baru bisa ngesod. Baru bisa ngesod kok. Baru bisa ngesod.
Lo parah po, udah malam lo. Ya Allah, yang fase. Orang baru bisa ngesot. Orang mah baru bisa jangan ngomong gitu ya, baru bisa merangkang kayak ya, baru bisa merangkang gitu nih. Baru bisa ngesot. Yang satu SMP, yang satu SD kata dia. Yang ketiga baru bisa ngesot. Lu jadi tawa mulu, Pok. Lapar kan lama-lama tawa mulu. Ya Allah, nih yang fase cari. Ustaz sama-sama fase ini bagaimana? Yang alim sama, fasenya sama. Bagaimana ya? Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga dalam fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, Pak Ustaz. Sama ini umurnya sepantaran, kemarin ulang tahun bareng. Sama, ya udah syarat yang keempat. Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Wah, emang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil ini dia kan CS kental ini. Habis dah syarat fikih habis. Udah 4 semuanya sama. Syarat yang kelima nih, syarat tambah. Ini mas syarat dari saya doang ini saya tambahin ini Mak. Yang alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng. Nih syarat dari yang kelima nih ya. Ini syarat dari saya doang ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Dia rada sabaran cing. Iya, malam ini pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk dia tidur. Sabar, yang dicari. Masya Allah, kita pengen ayo kebersamaan bang, kekompakan umat Islam harus bersatu. Amin. 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu kan enak. Bisa mukul, bisa nampar. Nih 5 jari beda semua nih. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan jempol doang. 3 hari belum kelar bang. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Kita pengen kayak 5 jari, ada simbol jempol, simbol pejabat, ada RT, ada RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kan jempol cakep. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah bagus. Ada pemerintah yang peduli dengan masyarakat, amin. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjidnya tingkat bang, bangun bongkar, rehab. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang kita. Agak model lo. Orang kaya mau beda bang, lagi kumpul bareng duduk orang kaya. Orang kaya kentut. Pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully kita. Setan lo. Wow bangke bener lu ya. Gue punya adab buat kentut sembarangan. Lu pindah sono pinggir kali, diusir. Maka orang kaya simbolnya telunjuk, manjur telunjuknya. Yang ini jari tengah nih, simbol TNI Polri. Polisi ABRI jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari kagak. Tengah-tengah netral. Netral, tengah-tengah polisi ABRI. Netral ya. Netral. Netral. Kemarin ngapa pilpres kagak netral lo? Netral lo. Nah ini jari manis, simbol anak muda. Jari manis, kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang, simbol kaum perempuan. Kelingking nih, kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia, fleksibel. Lah ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok apa pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes ya. Nih 5-5-nya beda tapi fungsinya beda kalau kompak bersatu. Pejabat, orang kaya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuan bersatu. Insya Allah hati-hati ada kelemahan 5 jari. Kelingking kalau suit ketemu jempol. Yang kalah di mana-mana jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi siapa? Ibu Hawa, kelingking. Tapi kelingking gak selamanya menang suit. Kalau ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk kan orang kaya. Tuh perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja bang, kira-kira begitu. Bukan matre po, empok gak ada yang matre perempuan. Enggak matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan.
Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ngaji sama gurunya. Yang kagak hilang, mata duitan. Tuh. Maka nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Iya bang, nyari bini yang bisa nyari duit. Bener po. Duit apaan bang diselipin? Duit sial ini. Gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Itu namanya bini yang bisa nyari duit. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan itu bang. Ayo akhlak perbaiki kepada Allah berarti ibadah. Yang belum doyan ngaji, ngaji biar ilmu dapat, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Enak kalau ngaji bang. Godaannya berat, tantangan berat sekarang Masya Allah. Maka kita kepengen semuanya istiqomah. Duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kamu bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihat para guru-guru kita. Insya Allah manfaat ilmu yang kita dapat kita terjemahkan dalam hidup dan kehidupan, kita amalkan sehingga kita semua menghadap Allah dalam keadaan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah, masuk ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Ayo akhlak kepada Allah perbaiki, akhlak kepada sesama perbaiki. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Karena cinta kita sama Nabi, cinta ke Rasulullah, buktiin dalam aplikasi kehidupan kita. Dulu bang, dulu ada riwayat. Dulu Rasulullah waktu khutbah pak, pegang batang korma. Nabi kalau khutbah selalu pegang batang korma terus. Sahabat ngelihat yang lain, apa kata sahabat? Ada yang komentar, kesian ya Rasul. Setiap khutbah selalu pegang batang korma. Bagaimana kita musyawarah bareng-bareng, kita bikinin mimbar yuk. Akhirnya sepakat mimbar dibikinin buat Rasulullah khutbah. Akhirnya mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegang lagi batang korma. Baru beri salam, datang suara orang yang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang nangis? Ada orang, ada suara, nggak ada orang. Ternyata yang menangis itu batang kurma. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku sayang kepadamu, aku girang karena aku cinta kepadamu, dipegang olehmu. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir, aku takut engkau nggak sayang lagi kepadaku. Rasulullah lihat batang korma ngomong begitu, dengar. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Ilokan apa kita? Ya ilokan, abong, masa iya kita sebagai umatnya cinta ke Rasulullah, yakin sesuai janji Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kumpul malam ini, kita kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dah segini dah, jam 12 lewat 5 menit. Waduh, ini udah ganti tanggal, ganti hari ini po. Ini ceramah terlama sedunia ini saya. Loh, ceramah dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Ini ganti hari udah ya ganti tanggal dah ya kita dah kapan-kapan ya kalau masih penasaran ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan undang lagi bang, udah kapok mak orang PA diundang dah jangan. Yuk kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita, guru-guru kita yang udah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doain diberikan kekuatan pemimpin kita, Allah kasih kesabaran, Allah kasih kekuatan dalam memimpin dan mengayomi, melayani kita sebagai masyarakat. Allah jaga negeri kita, bangsa Indonesia. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari
mara bahaya. Allah jauhkan dari malapetaka sehingga negeri kita bangsa Indonesia Allah selamatkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ada yang doakan guru kita ya? Ada baca doa, mana MC, Bang? Ada doa ya, ada guru kita yang doa Bu ya. Jangan pulang dulu sebelum doa. Jangan ada yang pulang dulu. Sebab dosa-dosa kita ngaji begini dirontogin Bang. Dosa kita dirontogin Bu, dilempar ke laut, laut nolak. Dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah pulang, ayo dah pulang, ayo dah coba. Dah, jadi saya mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Doain saya biar sehat Ibu. Karena besok pagi saya harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta jam 7. Pesawat harus sudah take off dari Jakarta menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia dalam acara Walimatul Khitan nyunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.